19 korban tanah longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Hari ini saudara, 8 korban ditemukan di area longsor yang menimbun 30 rumah warga. Sementara itu 72 korban longsor yang hilang masih dalam pencarian. Pencarian hari kedua, tim SAR gabungan melakukan asesmen awal di lokasi longsor mulai dari titik mahkota longsor sampai ke lidah longsor. Operasi pencarian dibagi menjadi beberapa sektor. Dari lokasi kejadian, mulai dari titik yang menjadi mahkota longsor sampai di lidah dari longsoran, kita bagi menjadi sektor-sektor. Saat ini yang sudah tergabung dalam operasi SAR, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko, lebih dari 250 personil terlatih. Setelah dihentikan sementara, saudara, pencarian korban longsor kembali dilanjutkan pada Minggu siang. Visual udara yang Anda saksikan ini adalah situasi bagaimana proses evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR, di mana ratusan personel SAR gabungan diturunkan untuk mencari korban yang masih hilang. Kondisi tanah yang masih labil serta cuaca menjadi tantangan pencarian. Karena kondisi tanah ini saudara, alat berat belum bisa diturunkan. Saudara, longsor susulan di hulu Gunung Burangrang terjadi saat tim SAR gabungan mencari korban yang masih hilang. Air tiba-tiba mengalir deras dari hulu gunung. Tim SAR gabungan yang berada di area pencarian yang berada di kaki gunung langsung menuju ke titik aman dan menghentikan sementara pencarian korban. Dan saudara, ini adalah visual di saat pencarian korban sempat dihentikan sementara. Penghentian sementara untuk pencarian korban ini dilakukan akibat adanya longsor susulan di wilayah ini. Tim SAR gabungan yang sedang melakukan proses pencarian bergegas untuk menuju lokasi aman sebelum proses pencarian kembali dilanjutkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming hari ini meninjau pencarian para korban longsor di Bandung Barat, Jawa Barat. Wapres Gibran didampingi Kepala BNPB, Kapolda Jawa Barat, Bupati, serta Forkopimda Kabupaten Bandung Barat untuk meninjau langsung titik evakuasi korban di RT 05 RW 11. Wapres Gibran juga sempat berbincang dengan warga di pengungsian. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ratusan warga masih menunggu kabar sanak saudara mereka yang hilang akibat longsor di Desa Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Salah satu warga yang kehilangan 10 anggota keluarganya yakni Neni. Di posko pengungsian yang berada di aula Desa Pasir Langu, Neni bertahan sembari saling menguatkan dan berharap anggota keluarganya yang masih hilang ditemukan. Suami nggak ada, gitu. Anak-anak
cuma anak-anak doang. Pas kejadian, kirain teh suara kapal di atas. Tahu-tahu pada orang, ayo keluar, ayo keluar. Masih ada keluarga yang masih dicari nggak? Iya. Ada berapa orang? Hampir 10 orang. Hampir 10 orang. Iya. Itu yang rumahnya habis itu? Iya. Sabtu kemarin, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meninjau lokasi longsor di Kampung Pasir Kuning, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Saat meninjau lokasi longsor, Deddy Mulyadi bilang akan merelokasi warga di wilayah yang memiliki potensi bencana. Deddy juga menekankan wacana pembenahan tata ruang agar peristiwa longsor tidak terulang kembali. Daerah yang memiliki potensi bencana dimitigasi akan kita relokasi karena kita tidak mau ada bencana lagi di kemudian hari. Setelah dari awal adalah tata ruangnya harus segera dibenahi, berulang-ulang saya katakan. Sudah lama kita ini membangun tidak didasarkan pada mitigasi bencana. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian korban hilang di Desa Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Berbagai upaya dilakukan demi menemukan korban hilang yang masih ditunggu keluarganya. Tim Liputan Kompas TV. Dan saudara, saat ini proses pencarian terhadap korban longsor di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat masih terus dilakukan. Pada minggu siang tadi, operasi pencarian sempat dihentikan sementara akibat ada longsor susulan. Namun berdasarkan informasi, proses pencarian kembali dilanjutkan. Dan saudara, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait pencarian korban longsor, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang Kepala Kantor SAR Bandung, Ade Dian Permana. Pak Kakansar, selamat sore. Selamat sore, ya. Iya, Pak Ade, bagaimana perkembangan pencarian korban hingga sore hari ini? Boleh diinformasikan kepada kami total sudah ada berapa korban yang berhasil ditemukan? Ya, terima kasih. Jadi untuk proses pencarian pada hari ini, artinya sampai dengan jam 16.00 setelah kami update atau kami tambahkan total jumlah korban ada 24 body packs yang sampai dengan jam 16.00 yang sudah kami serahkan ke tim DPI Polri. Artinya kami coba kembali konfirmasi ada 24 kantong jenazah yang berhasil dievakuasi. Apakah ini artinya 24 orang berhasil dievakuasi atau belum diketahui berapa sebenarnya korban jiwa yang berhasil dievakuasi? Ya, benar. Artinya saat ini kami hanya baru bisa memberikan informasi terhadap kantong jenazah. Artinya total sampai dengan jam 16.00 ada 24 kantong. Artinya body packs yang kami serahkan ke DPI Polda Jabar dalam proses identifikasi untuk mengetahui identitas korban tersebut. Ya, lalu hingga sore hari ini berapa korban yang masih dilakukan pencarian, Pak Kakansar? Ya, untuk laporan awal kami masih mendapatkan 80 jumlah korban dalam pencarian berdasarkan laporan awal. Jadi kami akan update nanti setelah mendapatkan informasi dari DPI Polda Jabar. Demikian. Pak Kakansar, jika siang tadi proses pencarian sempat dihentikan sementara karena ada longsor susulan. Lalu seperti apa situasi terkini di operasi pencarian? Ya, benar. Tadi kami sempat menghentikan proses pencarian karena terpantau atau terdapat terjadinya longsor susulan di mahkota yang disampaikan oleh safety officer yang di lapangan. Jadi setiap unsur SAR di dalam pelaksanaan
proses pencarian kami menempatkan safety officer untuk memberikan informasi terjadinya emergensi atau terjadinya longsor susulan di area lokasi longsor. Demikian. Iya, Pak Kakansar, lalu sore hari ini hingga pukul berapa proses pencarian akan dilanjutkan? Sampai dengan sore hari ini kami hentikan proses pencarian di jam 16.00 karena melihat situasi kondisi di lokasi atau di lapangan terjadi hujan ringan. Jadi untuk keselamatan tim di lokasi, untuk sementara waktu kami hentikan sambil proses evaluasi untuk merencanakan operasi besok. Baik, artinya proses pencarian akan dilanjutkan esok hari. Pukul berapa tepatnya proses pencarian rencananya akan dilakukan dan berapa personel yang diterjunkan? Ya, jadi rencana operasi besok kami melaksanakan briefing atau paparan yang disampaikan atau apel pagi yang dilaksanakan kepada tim SAR gabungan itu jam 6.30 karena kami melihat situasi kondisi cuaca dari BMKG menjadi harapan kita bersama bahwa di pagi hari cuaca cerah dan bisa memaksimalkan proses pencarian. Total jumlah tim SAR gabungan di longsor ini terdapat 450 orang. Baik, Pak Kakansar, kalau hari ini alat berat belum diterjunkan atau belum digunakan, apakah ada rencana alat berat besok akan mulai dioperasikan? Ya, hari ini kami menerjunkan alat berat, ada 3 alat berat yang kami terjunkan ke lokasi longsor dan juga kami menerjunkan tim dari K9, artinya Sardok atau untuk bisa mendeteksi di reruntuhan rumah-rumah yang terdampak longsor. Artinya kami kembali mengkonfirmasi untuk hari ini 3 alat berat sudah mulai dioperasikan ya Pak Kakansar? Ya benar, untuk hari ini kita turunkan 3 alat berat. Untuk besok kami standby-kan juga alat berat untuk tambahan ke sektor-sektor pencarian yang ada di lokasi longsor. Baik, terima kasih Kakansar Bandung, Ade Dian Permana sudah berbagi informasi dan selamat bertugas kembali dan juga jaga keselamatan teman-teman Kakansar. Terima kasih.